Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Markus pasal 6 ayat 17 sampai 29. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang tercinta, teks Injil yang kita renungkan untuk persiapan hari besok, kalau kita simak dengan tenang, maka akan sangat membantu kita menemukan sisi terdalam atas peristiwa hidup dua tokoh penting yang dimunculkan dalam perikop ini, yaitu Yohanes Pembaptis dan Yesus. Sebagai urutan pewartaan, bagian teks kitab ini memang agak aneh, karena sekedar memuat kisah yang menyebabkan kematian Yohanes. Ada kesan bahwa penulis Injil Markus seperti keluar dari rangkaian pewartaannya tentang Yesus Sang Mesias. Tetapi rupanya tidak begitu. Markus mengajak pembacanya untuk melihat dari seberang, yaitu dalam diri Yohanes Pembaptis. Bagaimana kisah masa depan Yesus atau Mesias itu nantinya pada akhirnya. Beberapa kata kunci dalam teks ini tepat ketika dihubungkan dengan kisah-kisah di seputar Yesus. Contohnya, di ayat 19, di sana dikatakan Herodes mencari kesempatan membunuh Yohanes. Ini sama dengan dalam Markus 11 ayat 18 dan 14 ayat 1 sampai dengan 2, di mana para imam agung berencana membunuh Yesus dengan mencari-cari alasan. Lalu di ayat 20, Herodes bingung alasan yang mempersalahkan Yohanes. Ini sama dengan dalam pasal 15 ayat 14 di mana Pilatus memerintahkan hukuman mati untuk Yesus meski tidak tahu alasannya. Dan di ayat 29
dikatakan para murid mengambil jenazah Yohanes. Demikian pula, yang ditunjukkan dalam pasal 15 ayat 46, seorang murid mengambil jenazah Yesus dan meletakkannya pada suatu makam. Sekali lagi, pewaran tentang Yesus dipandang dari sisi yang berbeda, yaitu dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku, dalam artian tersebut, kita bisa juga disejarkan dalam anggapan begini. Kalau Yesus dipandang sebagai Yohanes yang bangkit kembali, bukankah juga semestinya akan muncul anggapan bahwa Yesus yang bangkit dan hidup itu datang kembali ketika murid-murid, orang yang percaya, kita semua bangkit dalam semangat untuk mewartakan Injil keselamatan kepada segala bangsa? Kalau demikian, bisakah kita mengatakan bahwa seluruh kisah hidup Yesus seharusnya menjadi kisah hidup kita, murid-muridnya di zaman ini? Cerita hidup Yesus menjadi cerita kita. Bukankah suatu hal yang sangat naif kalau kita sebagai murid Yesus hanya ingin mengalami kebangkitan Tuhan dan pencurahan Roh Kudus saja, tetapi menolak dan melarikan diri dari pengalaman salib dan kematian? Kalau Yesus yang adalah Tuhan dan Guru kita, rela untuk solider, berempati dengan nasib kita hingga mati di salib, masih ragukah kita untuk tetap setia kepadanya meski harus mengalami banyak kesulitan dan penderitaan dalam hidup? Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga diberkati oleh rahmat Allah, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.